pagi, ini VT273 ya. Saya ingin membahas perkembangan terakhir bahwa Jokowi mampir ke Kertanegara, ke rumahnya Prabowo. Nah, banyak orang yang bingung dengan ada apa gerangan, kok Jokowi ini masih cawe-cawe padahal dia sudah berhenti. Nah, untuk penjelasan itu ada di buku saya yang terakhir, Indonesia Incorporate. Artinya Indonesia Incorporate itu adalah perusahaan Indonesia atau perseroan Indonesia. Maksudnya apa? Maksudnya bentuk negara itu mengalami transformasi ya. Ketika zaman dulu disebut kerajaan atau monarki, lalu direbut oleh komunis ya. Zaman Soekarno itu disebut Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Nah, tapi yang paling menonjol revolusi adalah komunis. Nah, ketika Pak Harto naik, komunis itu dibabat oleh aristokrasi. Artinya kelompok-kelompok ABG ya, ABRI, golongan karya, dan birokrat. Itu PNS dulu disebut Korspri, ABRI itu TNI dan polisi. Nah, ini adalah kelompok aristokrat, kelompok ningrat lah. Nah, kemudian era reformasi, kelompok aristokrat itu diserang oleh kelompok sosialis atau kelompok rakyat jelata ya. Nah, sekarang setelah era sosialis ini, apa yang akan terjadi ke depan? Banyak orang mengatakan bahwa terjadi fenomena di mana PDIP menyerang Jokowi atau sebaliknya, dan ditakutkan bahwa Prabowo ini membawa kembali Orde Baru. Analisa yang paling benar adalah setelah tadi, mulai dari monarki diserang komunis, komunis diserang oleh kelompok aristokrat diserang oleh sosialis, sekarang bentukan negara itu adalah disebut oligarki. Ciri-ciri oligarki itu apa? Satu, hegemoni Amerika sekarang bukan lagi supremasi militer, tetapi hegemoni Amerika disebut hegemoni US dollar. Kenapa? Karena seluruh mata uang di dunia diikat oleh US dollar, dan uang yang tadinya merupakan alat simpan sekarang berubah menjadi alat kredit bank. Jadi kelompok seperti Eka Cipta ya, almarhum kelompok Sinarmas itu memiliki kredit 700 triliun rupiah. Anda bayangin kalau mereka punya utang kredit 700 triliun rupiah. Otomatis satu, mereka itu sangat tunduk pada bank. Dua, kekayaannya mereka itu bukan lagi menjadi simpanan, tapi merupakan utang kredit. Sehingga kontrol Amerika terhadap kelompok-kelompok oligarki itu sangat mudah. Contohnya yang terbaru adalah uangnya oligarki Rusia itu sudah disita oleh kelompok Uni Eropa. Dan ini akan terus berjalan sehingga mengurangi tekanan perang. Sekarang perang itu cepat sekali reda karena yang dilakukan adalah operasi perang moneter. Artinya kelompok-kelompok oligarki itu yang dicabutin bulunya. Nah, bagaimana sikap oligarki itu untuk mengamankan dirinya? Bayangin, kalau kelompok seperti Eka Cipta atau Sinarmas itu punya utang 700 triliun, mereka nggak mau berspekulasi dengan pemerintah. Otomatis pemerintahan itu berbentuk yang pro-oligarki. Nah, dengan demikian, setelah mereka bekerja sama dengan baik dengan Jokowi, kelompok oligarki ini mendukung penerusnya yang seiring dan sebangun dengan Jokowi. Oleh karena itu, Prabowo dan Jokowi harus saling koordinasi. Itu penjelasannya. Nah, kira-kira apa yang dibahas pada pertemuan Jokowi dan Prabowo? Yang dibahas adalah ya, kenapa mereka itu berkolaborasi, Prabowo dan Jokowi, selain karena alasan dukungan dari oligarki Jokowi ini yang mendukung
Prabowo. Itu syaratnya bahwa kelompok oligarki ini mengestafet kepemimpinan Jokowi kepada Prabowo. Kedua, bahwa masalah-masalah yang dihadapi oligarki ini yang sekarang menjadi tanggungan Jokowi dan itu yang harus diselesaikan oleh Prabowo. Terutama adalah krisis likuiditas. Saat ini konglomerat itu sekarang tercekik oleh kekeringan likuiditas. Oleh karena itu seluruh daya beli seluruh Indonesia menurun, banyak mal-mal sepi, dan banyak konsumen yang tidak punya daya beli. Dan akibat dari tekanan krisis likuiditas itu, maka Jokowi harus bisa mengatasi dan menyampaikan solusinya kepada Prabowo. Selama ini Jokowi sudah seiring dengan keinginan World Bank yang sudah 4 tahun mengembargo Indonesia tidak diberi utang. Nah, beberapa syarat-syarat World Bank telah diikuti oleh Prabowo. Ini yang harus di follow up. Contohnya, Kepres 14 tahun 2024 mengenai Satgas FATF, perampasan rekening tanpa peradilan. Kedua, Kepres nomor 21 tahun 2024 mengenai pemberantasan judi online. Ini yang terus di follow up oleh Prabowo. Yang ketiga adalah pembubaran Kementerian BUMN yang dirubah menjadi Danantara. Nah, keempat, inilah yang sedang dibicarakan, yaitu mengenai penjaminan utang negara sebesar 10.000 triliun yang telah diikuti oleh Jokowi dan sedang diestafet kepada Prabowo. Apa yang menjadi ganjalan adalah karena terjadinya pergantian presiden ini dari Jokowi dan Prabowo, banyak polisi-polisi kebijakan pemerintah yang rada geser. Contohnya, Menteri Luar Negeri kita yang baru itu, yang Letnan 1 Sugiono, itu yang rada ngawur, dengan segegabah dia langsung mengajukan diri untuk masuk BRICS dan dia secara aktif mengkampanyekan dukungan kepada Palestina. Itu adalah langkah-langkah yang sangat bertentangan dengan arahan dari World Bank. Karena dengan demikian OECD, Organisasi Negara Maju Sedunia, itu telah menegur pemerintah akibat dari pelanggaran Bank Indonesia yang menalangi utang negara. Itu melanggar Undang-Undang nomor 23 tahun 99. Itu yang sekarang ditekan kepada Jokowi, karena Jokowi yang bertanggung jawab. Nah, Jokowi sendiri menyampaikan tekanan tersebut kepada presiden yang baru. Jangan sampai ya apa yang diperkarakan kepada Jokowi terus dilanjutkan oleh Prabowo, sehingga langkah-langkah Bank Indonesia yang membeli surat SBN itu adalah suatu pelanggaran undang-undang.